Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pradana, saya dari kelompok 12 ingin mempraktekkan ibadah haji dan umroh. Yang pertama adalah kita berihram. Kalau bagi laki-laki ada dua kain yang tidak berjahit. Dan cara pemakaiannya adalah seperti biasa kita memakai sarung. Kain pertama di bagian bawah, dan kedua di bagian atas untuk menutupi aurat. Inilah kurang lebih. Kalau bagi perempuan nanti ada sendiri pakai pakaian berjahit ya. Dan selanjutnya itu adalah wukuf di Arafah. Nanti ada wukuf di Arafah itu nanti dimulai dari sore ya, sore sampai terbit fajar. Itu kalau nggak salah saya pada tanggal 10, 9, 10 gitu. Dan selanjutnya nanti setelah kita wukuf di Arafah, kita akan melaksanakan tawaf, yaitu tawaf ifadah. Kalau tawaf ya kainnya itu agak dibuka di sebelah kanan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad ya, kemudian tubuh kita sebelah kiri baik, dengan 7 putaran. Talbiyah jangan lupa ya. Allahumma baik. Dan ingat, sampai kita di Hajar Aswad, kita melambaikan tangan mengucapkan Allahu Akbar. Sampai 7 putaran. Kalau kita melewati Hajar Aswad, kita bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti pada saat kita di rukun Yamani namanya. Rukun Yamani mana sih? Nanti kita disunahkan untuk berdoa. Doanya bebas, boleh kita doa, ya Allah, saya minta supaya kucing saya beranak ataupun yang lainnya. Dan boleh juga doa-doa yang ada di dalam Quran, contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Putar Doa apapun boleh ya? boleh, putar sebanyak 7 kali. Setelah tawaf, posisi pakaian ihram kita dikembalikan seperti semula. Setelah itu kita disunahkan juga sholat di makam Ibrahim, makom Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Setelah itu juga disunahkan kita minum air zam-zam. Nanti sudah ada disediakan nanti minum air zam-zam. Selanjutnya kita bersa'i dari beralih dari kecil dari Safa dan Marwah. Contohnya ini Safa, itu Marwah. Beralih dari kecil sebanyak 7 putaran. 1 putaran dihitung dari Safa dan Marwah balik lagi ke Safa. Itu 7 putaran sampai seterusnya 7 putaran. Setelah itu kita mabit di Musdalifah nanti. Kita mabit di Musdalifah sekitar 3 hari di hari Tasyrik sambil kita mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh, yaitu melempar jumroh Aqabah. Setelah kita mabit di Musdalifah, kita melempar jumroh. Ini jumrohnya, kita lempar sebanyak 7 kali. Tapi jangan 7-7-nya langsung kita lempar, tapi satu persatu. Setelah itu ada namanya kita bertahalul. Kita mencukur rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut bagi yang laki-laki. Dan setelah kita bertahalul, kita akan melempar jumroh tadi lagi. Tadi
yang melempar jumroh yang di awal tadi namanya jumroh akobah sebanyak 7 kali. Satu persatu kita lempar. Kalau melempar jumroh selanjutnya kita akan melempar jumroh ula dan usto. Ada 3 batu kita lempar. Masing-masing di hari tasrik, hari 11, 12, 13. Setelah itu kita bertahalul lagi. Bertahalul ya seperti tadi. Kalau yang bertahalul di awal tadi mungkin memotong hanya sedikit saja rambutnya. Tapi kalau yang ini boleh langsung sekalian botak dan boleh juga mencukur juga sedikit juga boleh. Dan selanjutnya kalau kita ingin meninggalkan kota Mekah ataupun kita setelah selesai dari pelaksanaan keseluruhannya, kalau kita ingin kembali kampung halaman, diadakan lagi namanya tawaf wada, ataupun tawaf perpisahan. Seperti tadi juga, sebanyak 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad. Banyak 7 putaran, dan ada juga tadi saya jelaskan lagi rukun Yamani. Rukun Yamani itu kita disunahkan untuk berdoa. Doa yang paling utama adalah doa yang ada dalam Al-Quran ataupun doa yang kita ingin panjatkan pada saat di rukun Yamani. Ada nanti di bagian Ka'bah namanya rukun Yamani. Hajar Aswad pintunya dan ada rukun Yamani. Oke. Perbedaannya dengan umroh, kalau umroh itu singkat saja waktunya, dan umroh itu dimulai dari berihram juga dan masuk masjid, masuk Masjidil Haram dengan menggunakan kaki kanan dengan berdoa masuk masjid. Nah selanjutnya itu kita langsung saja mulai tawaf. Kalau yang umroh langsung mulai tawaf 7 putaran juga. Seperti tadi juga, seperti yang di haji tadi, sama juga umroh. Setelah bertawaf pun kita sholat sunnah juga di Maqam Ibrahim. Terus kita minum air Zam-Zam. Habis itu kalau kita ingin meninggalkan kota Makkah juga ataupun selesai, disunahkan namanya tawaf wada. Selesai. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Perbedaan haji dan umroh. Tadi Aulia tanya. Perbedaan haji dan umroh itu bisa kita lihat dari segi waktu. Kalau haji dia dilaksanakan pada bulan-bulan haji. Tapi kalau umroh bisa kapan saja dan waktunya lebih singkat di umroh itu tadi daripada haji tadi. Pelaksanaannya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah beda. Mungkin dari melempar jumroh pun iya seperti melempar jumroh salah satunya, dan wukuf di Arafah. Melempar jumroh kalau di umroh nggak ada. Jawab atau enggak lagi? Bagi deh. Rambut. Rambut kepala doang apa semua? Rambut kepala. Itu rambutnya Dipotong bukan dibuang Pangkas. ya dimangkas itu di rambutnya juga. Iya, untuk menghilangkan dosa. Ya, salah satunya seperti itu. Sebagai isyarat. Saya bersihkan diri lah. Kalau cewek mungkin ada juga dipotong tapi sedikit ya. Dia buta. Bola. Tapi nggak di situ lah. Ya lah, Ya. di situ. Nggak di situ. Nampak lah orang tuh. Oh enggak, iya, enggak gitu. Apakah ada yang ingin man. memberi saran? Apakah saya tadi kurang lengkap? Bisa dikasih saran? Nang belum. Bilang tengah ya. Duluan dilempar murah Akabah kalau salah. Kemudian ini kan
Jumrahnya ada 3. Ula, wusta, sama akabah. Kalau nggak salah saya, yang pertama itu jumrah ula. Habis itu wusta. Akabah itu belakangan ya. Karena ada 3 namanya ya. Jumrah yang pertama, wusta yang di pertengahan, akabah belakangan. Oke, baik. Tadi teman kita ada yang mengingatkan saya, mungkin saya lupa tadi. Jumroh yang pertama itu namanya ula, kedua wusta, baru jumroh yang ketiga itu namanya jumroh akobah. Baik, terima kasih kepada saudara Rufi dan teman-teman yang bertanya tadi. Ada Aulia dan ada Putri, dan ada Saputri tadi. Ada lagi yang ingin ngasih saran gitu kan? Mungkin saya sangat-sangat singkat dan saya pun lupa karena saya belum ada praktek langsung, karena saya cuma melihat di internet. Baik, sudah. Saya pantangan setelah kita mengenakan ihram ini, salah satunya adalah seperti yang saya bawakan makalah kemarin, yaitu hubungan suami istri. Dan pantangan itu seperti membunuh binatang-binatang atau hewan gitu, membunuh. Boleh lah, baik. Kalau ada yang ingin tambah nanti sih bisa ada yang laki sama yang perempuan nanti di hotel. Kamu bisa tidur. Ya baik. Tadi kawan kita ada yang bertanya, namanya Intan Mutia. Bertanya dia pantangan-pantangan apa ketika kita melaksanakan haji dan umroh. Saya bilang tadi seperti hubungan suami istri dan salah satunya membunuh binatang-binatang. Kalau nyamuk mungkin binatang-binatang kecil itu mungkin ada khilaf ya, mungkin ada yang boleh dan ada yang tidak. Yang memang tidak boleh itu seperti membunuh unta ataupun membunuh kurban nanti baru boleh. Baik, mungkin inilah ada tadi pertanyaan dan ada yang memberi masukan atau saran kepada saya tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mungkin di sana sini saya banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Mungkin sampai sini sajalah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.